Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar Sidik dengan nomor pokok mahasiswa 2012011099 yang ingin membahas tentang kasus hukum perdata internasional. Kasus yang akan saya bahas adalah kasus PT Citra Abadi Kota Persada atau disingkat dengan CAKP melawan MDS Investment Holding Ltd atau disebut dengan MDS. CAKP merupakan sebuah perusahaan dari Indonesia, sedangkan MDS merupakan sebuah perusahaan dari British Virgin Islands menandatangani perjanjian pembelian saham PT Perdana Gapura Prima Tbk atau disingkat dengan GPRA, sebuah perusahaan publik berbadan hukum Indonesia. Perjanjian tersebut ditulis dalam bahasa Inggris dengan pilihan hukum tunduk pada hukum Indonesia. Perjanjian tersebut tidak dibuat dalam bentuk akta notaris, tetapi telah dilegalisasi oleh pejabat notaris. Alih-alih melunasi pembayaran kedua, MDS mengajukan persyaratan baru, yaitu meminta posisi untuk perwakilannya dipimpin manajemen perusahaan penanaman modal dan meminta relaksasi untuk pembayaran kedua. CAKP mengajukan gugatan wan prestasi terhadap MDS, dan Pengadilan Negeri Tinggi Jakarta Timur mengabulkannya dengan menyatakan bahwa perjanjian pembelian saham sah dan mengikat, dan memerintahkan kepada CAKP untuk membayar sejumlah kompensasi. Pengadilan Negeri Jakarta Timur, putusan nomor 275 PDTG 2018 Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pengadilan Tinggi Jakarta mereview putusan tersebut dengan mengutip surat edaran Mahkamah Agung SEMA RI nomor 7 tahun 2012 tentang perumusan hukum hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas sebagai pengadilan. Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak jelas atau kabur sehingga tidak dapat diterima. Pengadilan Tinggi Jakarta, putusan nomor 136 PDT 2020 Pengadilan Tinggi Jakarta. Rumusan hasil rapat pleno kamar yang dimaksud berbunyi, sertifikat dan dokumen asing sebuah alat bukti harus memenuhi syarat-syarat legalisasi baik di negara asal dan di Indonesia. Di samping itu juga harus diterjemahkan oleh seorang penerjemah resmi dan disumpah di Republik Indonesia. Sehingga menurut Pengadilan Tinggi Jakarta, sebelum mengajukan gugatan CAKP harus terlebih dahulu menerjemahkan perjanjian tersebut dengan penerjemah resmi yang disumpah. Sesuai dengan tugas, saya akan menjelaskan faktor-faktor TTP dan faktor-faktor TTS yang ada di kasus ini. Faktor-faktor TTP atau titik taut primer yang pertama adalah kewarganegaraan. MDS merupakan sebuah perusahaan dari Inggris, sedangkan CAKP merupakan perusahaan dari Indonesia. Domisili, CAKP merupakan perusahaan yang berdomisili di Indonesia, sedangkan MDS merupakan perusahaan yang ada di Inggris. Tempat kedudukan badan hukum. Tempat kedudukan badan hukum yang ada di kasus di atas adalah Indonesia, karena mereka berdua menandatangani sebuah kontrak yang berisi untuk tunduk kepada hukum Indonesia. Pilihan hukum dalam hubungan hukum internasional adalah menggunakan hukum Indonesia sesuai dengan kontrak yang mereka berdua kedua perusahaan tersebut tanda tangani. Tempat dilakukan perbuatan hukum adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Indonesia. Lalu direview ulang oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Selanjutnya adalah faktor titik taut sekunder. Tempat terletaknya benda. Bendanya berada di Indonesia karena perusahaan Gapura Prima merupakan perusahaan publik yang ada di Indonesia. Kewarganegaraan pemilik benda bergerak. Kewarganegaraannya CAKP berasal dari Indonesia dan MDS berasal dari Inggris. Keduanya adalah sama-sama pemegang saham perusahaan Gapura Prima. Tempat dilangsungkan perbuatan hukum ada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tempat tanda tangan kontraknya di Indonesia, yaitu ditandatangani oleh pejabat notaris. Tempat berlangsungnya kontrak berada di Indonesia karena kontrak mereka merupakan pembelian saham terhadap perusahaan Gapura Prima. Sekian hasil presentasi tugas saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.